Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kitab siang ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Ma'un yang lalu sudah dibahas tentang ayat wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Kemudian sampai yang terakhir alladzina hum yura'un, itu mereka yang salatnya riya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Al-Fawaid tentang tingkatan 5 orang yang sholat, atau orang yang sholat itu tingkatannya ada 5. Yang pertama kata beliau al-mufarrid. Mufarrid itu orang yang lalai. Dan disebut juga perkataan beliau adalah zalimun li nafsihi, orang yang mendolimi dirinya ketika sholat. Dan itu yang dimaksud di surat ini, Al-Ma'un ini, yaitu masuk ke ayat wailul lil musallin. Kata beliau huwa alladhi intaqasa fi wudu'ihi, itu orang yang tidak sempurna wudunya. Artinya wudunya mungkin tidak sebagaimana wudu yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga salatnya, salatnya banyak keluar dari batasan-batasan salat yang telah dibimbingkan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bacaannya tidak hadir, hatinya tidak hadir, kemudian juga tidak ada tumakninah di dalam sholat. Maka ini sholat yang seperti ini terkena ancaman daripada ayat ini, dan orangnya termasuk, kata beliau, mu'aqab. Mu'aqab itu orangnya berdosa, kena siksa nanti. Sholat tapi kena siksa. Bagaimana yang enggak sholat ya? Yaitu orang yang sholatnya seperti itu. Yang kedua, orang yang yuhafidu wudahu, orang yang wudunya sudah hati-hati, benar, mempelajari dulu bagaimana wudunya Rasulullah SAW. Kemudian juga di dalam sholatnya, sholat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sholatnya sudah benar karena dia belajar cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah, tumakninahnya iya. Hanya ada satu sisi yang dia lalaikan, yaitu dia larut di dalam mengikuti bisikan-bisikan nafsunya, sehingga kadang hadir sholatnya, kadang tidak. Kadang dia ingat bahwa dirinya sedang sholat, kadang dia ingat bahwa dirinya sedang membaca surat apa. Cuma kebanyakannya pikiran dan hatinya itu terlalaikan. Maka yang sholat yang seperti ini, kata beliau,
Sholat yang model kedua ini muhasab. Muhasab itu nanti ditimbang berapa nilainya. Maka kata Rasulullah, ada kalanya dia dapat separuh. Kalau 4 rakaat dia nyantolnya itu cuma 2 rakaat. Yang sholatnya 2 rakaat mungkin cuma 1 rakaat sadarnya. Yang 3 rakaat mungkin 1,5. Kata Rasulullah, ada juga yang mendapat pahala 1/3, ada yang dapat 1/4-nya, ada yang mendapat 1/8, bahkan ada yang mendapat pahala itu 1/10. Tapi itu ya sholat, ya sah sholatnya. Cuma nanti itu dihisab, ditimbang. Masih mending ya. Yang ketiga, kata beliau, yang ketiga orang yang seperti pertama, itu orang wudunya sudah bagus, sholatnya bagus, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, ada tumaninahnya, dan dia sibuk untuk memerangi nafsunya, melawan daripada nafsunya, sehingga dia tapi tidak sampai larut, sehingga dia mendapatkan bersungguh-sungguh mendapatkan pahala sholat dan bersungguh-sungguh untuk melawan tadi seruan pikiran, gangguan-gangguan pikirannya, gangguan-gangguan was-wasnya, hatinya, sehingga dia sholat dan berjihad. Nah, ini yang ketiga, sholat dan berjihad. Sholat yang model ketiga ini, kata beliau Imam Qayyim, fungsi sholatnya itu mukafir. Mukafir itu sholatnya bisa menghapus dosa-dosa, bisa menghapuskan dosa-dosa dari orang yang sholat. Nah, bahkan bisa membimbing orangnya untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, ada orang sholat itu yang seperti ketiga. Yang ketiga tadi apa? Dia sholat dan berjihad, ya. Yang keempat ini orang sholat sudah tidak sudah dia fokus ke sholatnya. Dia sudah mampu mengendalikan dirinya, mampu menguasai nafsunya, sehingga dia benar-benar sibuk untuk sholat. Hatinya sholat, bacaannya juga benar, kemudian mengerti sholatnya apa yang dibaca, dan dia bisa khusyuk. Nah, yang seperti ini kata beliau musabun. Nah, musabun itu artinya dapat pahala daripada sholatnya dengan pahala sempurna. Dan sholat yang seperti ini yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang terakhir kata beliau, orang yang seperti keempat tapi dia mampu untuk mendudukkan hatinya bersimpuh di hadapan Allah. Nah, ini orang yang sholatnya yang dikatakan oleh Rasulullah muhsin. Sholatnya muhsin. Muhsin itu orang yang ihsan. Jadi orang muhsin kalau sholat itu kata Rasulullah, anta budallaha ka'annaka taro. Engkau beribadah, engkau sholat, ka'annaka taro, seakan-akan engkau itu melihat Allah. Dan ini dia bisa melihat Allah.
tapi dengan penglihatan hati. Sehingga dia benar-benar menikmati, merasa nikmat dalam sholatnya karena dia bisa berdua dengan Allah Azza wa Jal, bermunajat dengan Allah Azza wa Jal. Kalau pertama tadi sudah bagus ya, kalau kita mungkin di tingkatan nomor 2 saja masih ya. Atau ketiga kita juga susah ketiga ya. Seringnya kita gimana? Kalau sholat ya seringnya hilang ya. Jadi hilang tadi tingkatan keberapa? Kedua. Nah, sejauh ya. Masih ada 3 tingkatan lagi. Nah ini yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk hatiku itu dalam sholat. Jadi nikmat sekali sholat itu. Sampai karena nikmatnya dia berat untuk keluar dari sholat. Kalau kita kan inginnya segera keluar dari sholat. Imamnya baca panjang dikit, sudah hatinya ngerundel. Nah, sudah gelisah hatinya, resah. Artinya tidak kerasan dengan sholat. Kalau sudah enggak kerasan dengan sholat, berat dengan sholat, ya bisa jadi turun ke yang ke pertama atau yang kedua. Nah, ini sholatnya muqarrabun, sholatnya orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Lah, yang menyebabkan orang, sekarang kita bahas, mungkin kita ngambil kelas nomor 2 saja ya, itu yang sudah belajar wudhu Nabi, wudhunya Rasul, dan sudah belajar sholat Nabi ya, cara sholat Nabi, ya paling-paling kita di tingkatan kedua. Yang dinasihatkan oleh para ulama itu supaya ringan di dalam kita menghadap Allah, menghadapi was-was salat yang selalu memalingkan dari salat. Kata beliau, diusahakan jangan terlalu banyak memori di otak itu, di pikiran, di hati itu jangan terlalu banyak memori yang berkaitan dengan syahwat dan syubhat. Kalau urusan syahwat itu urusan dunia ya. Itu kerjaan saya di sana gimana, lele saya bagaimana, ini kok gak jadi, berapa kali ini gak jadi, hadir dalam salatnya. Nah, ya. Enaknya begini, habis sholat, salam, langsung bangun, mengikuti pikiran tadi yang hadir ketika sholat. Nah, yang kambing, ya, ini kayaknya mahal, ini mau lebaran ini, mau Idul Adha, semangat, narik, dan seterusnya. Itu urusan syahwat itu urusan duniawi, urusan dunia. Diminimalisir, kata beliau, jangan terlalu banyak memori-memori itu kan urusan dunia ya. Dunia itu dicatat oleh Allah sebelum kita lahir. Kita berpikir atau enggak berpikir, dunia itu akan datang sebagaimana catatannya. Allah juga telah mencatat kerjaannya Ahmad itu jualan ini, kerjanya Ali ini jualan itu, kerjanya ini melihara ini, kerjanya itu melihara itu, sudah dicatat sebelum lahir. Dipikir nggak dipikir ya akan sampai kepada takdirnya. Gagalnya sekian kali, suksesnya sekian kali. Nah itu sudah kecatat semua. Nah, sehingga kata beliau di dalam kitab Al-Fawaid, kata Ibnul Qayyim, perkara yang sudah dijamin kok dipikir. Malah akibatnya karena terlalu banyak pikirannya, tadi sering hadir ketika sholat. Nah, kemudian juga yang kata beliau hendaknya dikurangi ketika sholat itu
Kalau tadi kan namanya penyakit syahwat. Penyakit hati itu kan dua ya. Syahwat, urusan dunia. Yang kedua, subuhat. Dikurangi subuhat-subuhat itu. Bacanya, dengarkan taklim, jangan semua didengarkan. Kan saya milih yang baik gitu. Nanti kita filter, kita saring, kita ambil yang baik-baik, kita tinggalkan yang jelek. Nah, itu prinsip yang salah di dalam menuntut ilmu. Artinya orang diperintahkan untuk ketika mencari ilmu, itu diperintahkan mencari ilmu yang asli, yang ori, bukan yang KW-KW. Kalau orang itu sudah mengerti ini yang asli dan ori, dia bukan orang awam, bukan orang bodoh, tapi orang sudah pintar. Dan kalau sudah pintar, sudah ngaji, sudah ngajar. Nah, itu pun orang alim itu masih hati-hati ketika ditanya, boleh enggak membaca buku-buku yang berisi kesesatan? Atau boleh enggak mendengarkan ceramahnya orang-orang yang mengajarkan kesesatan? Para ulama mengatakan asalnya tidak boleh. Bolehnya kapan? Ketika dia ada niatan untuk membantah, menjelaskan kepada umat ini kesalahannya orang ini. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah. Kalau kalian melihat seseorang duduk dengan pengikut hawa nafsu, duduk-duduk dengan para dai kesesatan, fa'arifhu, kasih tahu dia. Kasih tahu hati-hati, jangan duduk sama ini ada virusnya, ada kesesatannya, ada kebid'ahannya, hati-hati, ketularan. Ulama-ulama dulu betul-betul menjaga hatinya jangan sampai kena subuhatnya, karena subuhat ini penyakit hati. Ketika anaknya lewat di depan penceramah yang menyampaikan kesesatan, ditutup telinganya karena kasihan pada anaknya, jangan sampai masuk ke hatinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hati itu lemah. Hati itu mudah terpengaruh. Hati itu gampang terpengaruh. Nah, kayak laron gitu. Makanya biasanya kalau ada pasar malam itu orang pakai lampu sorot. Lampu sorot itu maunya undang orang itu. Atau sekarang ada Alfamaret, Indomaret, ada toko kelontongan biasa. Biasanya orang-orang milih Indomaret karena lebih terang lampunya saja. Padahal harganya ya sama. Nah itu sifat orang itu kayak laron, kayak kalau ada apa gitu datang semua, padahal itu membahayakan. Sementara subuhat, kerancuan, subuhat itu kata para ulama kotofa, menyambar-nyambar. Kemarin dia masih istiqomah di atas sunnah, semangat di atas sunnah. Sekarang sudah mulai loyo, kemana? Aku lagi gak ngeh apa untuk taklim. Nah, ini kena apa dia? Nah. Maka dua itu kalau untuk bisa meminimalisir kehadiran was-was yang mengganggu hati ketika sholat. Karena ada dua yang akan mengganggu. Satu, nafsunya sendiri, hatinya sendiri, pikirannya sendiri. Yang kedua, syaitan. Syaitan itu datang, betul-betul kata Rasulullah, yudzakiru hadza. Diingatkan ini, diingatkan itu. Nah, jadi ada kata beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 5 tingkatan orang sholat. Yang tertinggi adalah yang kelima, yang bisa menjadikan sholat itu sebagai penyejuk hati. Dan beliau juga kalau ada masalah-masalah berat dalam hidupnya, beliau sholat 2 rakaat. Nah,
untuk mendapatkan ketenangan. Kata beliau juga mengatakan kepada Bilal, ya Bilalu, arihna bisalah. Ya Bilal, mari kita tenangkan diri kita dengan sholat. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau, kembali ke tafsir, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini ayat terakhir ya. Sampai sini, wa yamna'unal ma'un. Mereka menghalangi. Mereka ini siapa yang dimaksud? Orang yang mendustakan agama. Ini kan ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang-orang yang mendustakan agama? Nah, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, kemudian tidak mendorong yang lain memberi makan orang miskin, dan seterusnya. Orang yang sholatnya lalai, orang yang sholatnya riya. Nah, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang-orang pendusta agama, orang-orang yang tidak percaya pada agama, tidak ada keyakinan yang kokoh di hatinya tentang agama, mereka ini kata Allah, wa yamna'unal ma'un. Ay yamna'una ma yajibu badlahu. Mereka mencegah dirinya atau tidak mau menyerahkan apa yang harus diserahkan. Minal mawa'in, dari perabot. Mawa'in itu, ma'un itu perabot. Wahya al-awani, yaitu awani itu perabot kayak panci, piring, gelas, kayak gitu. Nah, jadi wa yani yatil insanu, yakni datang seseorang, tetangga atau teman, ilaihim yasta'iru aniyatan, untuk pinjam bejananya, pinjam pancinya, pinjam wajannya. Yaqulu, dia bilang, ana muhtajun ila dalwin. Ini berarti pinjam dalwin. Dalwin itu ember. Mbak, ada ember, pinjam embernya. Wah, dipakai embernya. Nah, besok datang lagi, embernya gimana? Masih dipakai. Besoknya lagi gimana? Dipakai terus. Itu yamna'unal ma'un. Oh ya, wis gak pinjam ember, pinjam panci. Iya juga dipakai. Nah, au muhtajun ila ina'in asrabu minhu, atau orang butuh kepada wadah usribabihi, untuk minum. Berarti ini mau pinjam apa? Gelas, atau pinjam ceret kayak gitu ya. Nah, Mbak, ada tamu di rumah, misalnya banyak tamunya, saya tidak punya gelas, cuma 5, di rumah tamunya 10. Nah, ya beli sana Mbak, nah gitu ya, beli sana Bu, kan toko banyak. Ini yang dimaksud wa yamna'unal ma'un. Padahal ada di lemarinya, ada dia punya. Au muhtajun ila misbahi kahrobai, atau orang itu butuh pedop. Misbah itu lampu, kahroba ini listrik. Lampu listrik artinya apa? Dop. Dia butuh dop untuk karena lagi ada acara. Nah, wama asbah dzalika, dan yang semisalnya. Intinya ya perabot-perabot. Mau pinjam celurit, mau pinjam linggis, mau pinjam pacul. Nah, kok kayak gitu ya? Fayamna'u, maka dia halangi, dia tidak mau memberi pinjaman. Fahada aidan madmumun, maka ini adalah adab yang madmum, adab yang jelek. Walaupun miliknya sendiri ya, itu kan panci-panci saya, gelas-gelas saya, tapi itu jelek, akhlak yang jelek. Atau disebut qalil adab, adabnya itu rendah.
Nah, waman urman ma'un yang kosimu ila kismaini. Orang yang tidak mau minjemi perabot itu ada dua. Al-kismil awali yang pertama kismun ya'samu bihi al-insan. Yang pertama berdosa dia. Dia berdosa. Al-kismul tsani la ya'samu bihi. Yang kedua tidak berdosa lakin yafutuhu al-khairu. Tapi dia terluput dari kebaikan. Yang bagus yang mana? Yang bagus yang mana, Mas Yar? Yang kedua apa yang pertama? Kedua? Nggak ada. Nggak ada yang bagus ya. Nah, nggak ada yang bagus kan? Fama wajaba badlahu fa'inal insan ya'zam biman'ihi. Maka sesuatu yang wajib untuk dipinjamkan, maka kalau orang itu tidak mau meminjami, dia berdosa. Nah, wa ma lam yajib badlahu, kalau tidak sampai wajib untuk meminjami, fa'inal insana, maka manusia layak sama tidak berdosa biman'ihi, walaupun tidak meminjami, lakin yafuthu al-khairu, tapi dia terputus dari tidak mendapatkan kebaikannya. Kebaikan apa? Meminjami. Nah, orang hidup itu mesti saling membutuhkan. Nah, misalnya dzalika, contohnya, insanun ja'ahu rajulun. Ada seorang datang padanya. Rajulun muttarrun, orang yang sangat butuh, darurat. Dia ini sekarat. Orang sekarat. Nah, yaqulu atini ma'an, aku beri air. Ashribuhu, aku mau minum. Fa'ilam ashrib, kalau aku tidak minum, mutu, aku mati. Fabadalul ina'a lahu, maka memberi minum padanya, apa hukumnya? Wajibun, maka memberi minum wajib. Nah, kalau dia mati, maka yang dimintai air tadi yang berdosa. Kalau dia ada dan dia bisa memberi. Nah, sekarang kalau dia gak mau minta, gimana Pak Yar? Dia gak mau minta air, padahal dia butuh air supaya gak mati. Dia gak mau minta air. Biar harus aku mati air wis. Gimana? Pak Mian, mana Pak Mian? Loh, ini nggak minta air. Dia wis aku tak mati air wis. Boleh, ini dia kehausan. Kalau Pak Yar, pripun? Nggak ada orang ini. Ini nggak ada orang. Dia kehausan, mau mati. Ya wis aku, ada orang lewat, sliwer ada. Karena wis aku tak mati, gak njaluk air. Nah, kemudian dia mati. Gimana orang ini? Salah apa benar? Pak Yar? Salah. Kalau Pamian? Betul apa ini? Maksudnya Pak Mian itu betul, itu sikapnya benar. Iya kan Pak Mian ya? Sikapnya benar, biar aku mati ya. Nah, daripada minta. Nah, daripada minta mending mati. Benar? Nah, itu salah, mati bunuh diri ini. Nah, tidak boleh, bunuh diri itu tidak boleh. Minta di sini maka boleh, bahkan wajib minta, dan yang tidak memberinya yang berdosa. Ini matinya bunuh diri. Itu kalau ada orang minta, kecuali kalau tidak ada orang.
Nggak ada orang tapi di situ ada kencingnya. Diminum nggak kencingnya? Bayar, bingung lagi. Najis kan kencing. Najis itu nggak boleh disentuh. Tapi kalau nggak saya minum, mati saya. Ayo, pripun bayar? Diminum. Oh ya, pamian, minum. Oh, enggak, mati loh. Mati. Jadi yang benar minum. Jadi nyawa itu nggak boleh dimatikan. Kalau nanti masuk ke bunuh diri. Itu kencing. Di situ nggak ada kencing, tapi adanya khomer. Tahu khomer? Apa? Minum keras. Nah, ini ya apa adanya itu. Pripun pamian? Adanya khomer ya. Teler nanti. Diminum saja. Oh ya, jadi yang benar minum saja. Itu banyak ayat ya hadis. Kalau darurat, kaidahnya banyak ayat dan hadis banyak. Semua yang diharamkan menjadi boleh ketika apa? Darurat. Nah, ad-daruratu kaidahnya ini. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Itu kaidah. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dipadu ulang Abu Musa. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Kaidahnya gitu. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Nah. Jadi nggak apa-apa talar, tapi kalau sudah bangun, sudah berdiri, jangan minum terus. Nah, talar terus itu haram nanti. Jadi sampai minumnya itu sampai kapan? Sampai apa? Sampai hilang daruratnya. Sudah bergas, tidak jadi mati, hilang sudah daruratnya, haram untuk minum kencingnya, haram untuk minum khamar. Kalau di ayat-ayat kan disebut apa? Bangkai, ya. Sekarang nggak ada khamar, nggak ada kencing. Di situ ada mayit. Ada mayit. Dimakan apa enggak mayitnya ini? Makan orang. Nah, pripun pamian? Gak kolu, kata pamian, gak kolu ini. Mati sama lah gak makan. Jadi harus dimakan. Mayitnya dua laki-laki. Yaitu yang satu kafir, yang satu muslim. Mana yang dimakan? Yang kafir dimakan. Nah, boleh seperti itu, boleh. Kita lanjut sini. Hatta inna ba'dal ulama yaqul, sampai sebagian ulama mengatakan lau mata hadzal insan, kalau mati orang ini, fa innahu minuhu bidyah, maka dia harus mengganti diatnya, harus dimintai diat. Misalnya tadi ada Ahmad minta mau mati, terus minta air nggak dikasih sama Ali, dia mati sungguhan. Setelah diselidiki, dibawa ke pengadilan, sebenarnya Ali tadi sudah pegang air tapi nggak mau ngasih. Maka Ali ini yang membunuh, dihukumi membunuh. Maka dia harus bayar diat 200 unta apa? Banyak diatnya. Nah, harus bayar tebusan ke keluarga yang meninggal. Li'annahu huwa sababu mautihi, karena dialah yang menjadi sebab kematiannya. Wa yajibu alaihi badluhu ma talabuhu. Nah, kalau ada orang datang ke rumahnya, pamian, Pak, saya orang jauh, mau ke Pesarean, mau minta pesugihan di sana, misalnya.
cuma kehabisan bekal ini. Di situ sudah nggak bisa jalan, sudah kehabisan ongkosnya. Nah, kalau sudah nggak kuat jalan, dikasih makan nggak ini? Kalau dikasih dia lari ke pesariannya, minta sana. Pak Ahmad, gimana Pak Ahmad? Iya apa katanya? Kasih makan, diantarkan balik pulang. Nah, di situ para ulama menjelaskan, saya mau kasih engkau tapi balik. Nah, pulang. Taubat dulu, disuruh taubat. Kalau sudah taubat, tak kasih asalkan taubat. Nah, rumahnya mana? Sana jauh. Ya, ongkosnya saya kasih, tapi taubat dulu terus pulang. Terus ada juga yang perempuan kehabisan karena jauh, mampir di rumah Pak Yar. Wah, ini rumah besar, ini banyak uangnya nih, kata perempuan. Jauh perempuannya ini mau mampir di Pak Yar. Saya Pak orang kehabisan ongkos. Saya ini mau berangkat jadi TKW ke Hong Kong. Nah, lalu suaminya ada di rumah, anaknya di rumah. Ini cuma kurang 1 juta saja. Pinjam nanti kajian tak kasih. Dipinjemin nggak Pak Yar? Pak Yar. Nanti tak kasih 2 juta. Saya pinjam 1 juta. Dikasih? Tidak. Kenapa? Keluar negeri nggak boleh ya. Lalu sama suaminya dibolehkan, anaknya juga ngizinkan, boleh nggak Mas Yar? Kalau bayar nggak ngasih yes. Ini mau berangkat ini sendirian. Abu Musa gimana Abu Musa? Nggak boleh, kenapa? Meninggalkan suami, izin boleh kok, diizinkan. Ridho, suami saya ridho 2 tahun. Ditinggal itu ridho suami saya. Pak Yar tetap nggak boleh loh Pak Yar. Nah, jadi yang benar nggak boleh karena dia safar. Wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Ya. Wanita itu tidak boleh safar tanpa mahram. Nah, kecuali sama suaminya, tidak apa-apa. Oh ya, yang wajib kalau suami, kalau laki kan tidak wajib sama mahramnya. Kalau perempuan wajib safar sama, kalau safar itu wajib dengan mahramnya. Walaupun misalnya satu bis isi 58 orang perempuan safar ke Jakarta dari Tanaka misalnya. Perempuan tok tapi boleh nggak? Sak bis? Nggak boleh, kalau nggak ada mahramnya ya nggak boleh. Karena adanya mutlak. Nah. Apalagi ada sekarang travel itu saya jadi mahram sementara, ada ya mahram sementara. Itu cuma akal-akalannya orang travel aja, nggak ada mahram sementara. Saya suaminya, suami sementara, nanti hotel sementara, nanti gimana kayak gitu. Nah, suami sementara itu ajaran mut'ah, ajaran Syiah. Nah. Fayajibu 'alal mar'i, maka wajib bagi seseorang an yanzura fi nafsihi, maka wajiblah bagi seseorang untuk memperhatikan dirinya sendiri, hal huwa mimman ittasafa bihadhihi sifati aula. Nah, maka di ayat ini, di surat Al-Ma'un ini,
peringatan dari Allah agar diri kita membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang Allah terangkan di surat ini. Nah, pelit kepada anak yatim, kepada orang miskin, kemudian sholatnya enggak karuan, sholatnya riya, kemudian pelit dengan perabot, ya. In kana mimma nittasafa bihadhihi sifat qad ata as-shalah. Nah, wasaha anha. Jika dia termasuk orang yang memiliki sifat ini, seperti dia menyanyiakan sholat, melalaikan sholat, waman'ul khairi anil ghair, dia tidak suka memberi kebaikan pada yang lain. Nah, faliyatub, maka hendaknya dia bertobat, wal yarji ilallah, dan kembalilah kepada Allah. Wa illa falyastabsir bil wail, kalau tidak mau merubah, tidak mau bertobat, maka bergembiralah dengan ancaman Allah, ya wal iyadu billah. Semoga Allah melindungi dari sifat-sifat jelek ini. Wa in kana qad tanazza'an dzalika, tapi kalau orang itu mendapati dirinya bersih dari itu, dari sifat-sifat jelek yang Allah terangkan di surat Al-Ma'un ini, falyabshir bil khair, maka bergembira dengan janji kebaikan dari Allah. Wal Qur'anul Karimu, Al-Quran yang mulia, laisal maksud minhu an yatluhu al-insan. Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca oleh manusia. Nah, tapi Al-Quran itu liyata'abbadu lillahi. Nah, liyata'abbadu lillahi wa tilawatuhu faqat. Bukan hanya untuk dibaca saja. Dia Al-Quran itu untuk beribadah kepada Allah dengan membaca saja. Al-maksud, tetapi yang maksud diturunkan Al-Quran, an yata'addaba bihi, untuk membina adab, mengajarkan akhlak. Makanya Rasulullah ditanya. Nah, walihadza qalat Aisyah, itu dari itu Aisyah berkata radhiyallahu anha, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu al-Qur'ana. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Jadi cukup kita mempelajari Al-Qur'an kemudian diamalkan. Khuluquhu yakni akhlaquhu, yakni maksudnya akhlak beliau, alladzi yatakhallaqu biha, yang beliau berakhlak dengannya, ya'khudhuha minal Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu diambil dari Al-Qur'an. Waffaqanallahu lima fihi al-khairu wassalahu fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita kepada kebaikan dan perbaikan di dunia dan di akhirat. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, selesai tafsir surat Al-Ma'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita, menguatkan keimanan kita, menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan membersihkan hati-hati kita dari noda-nodanya dengan es dan salju. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.